Sasuke Recovery Mission bisa dibilang merupakan arc terbaik di serial Naruto kecil. Arc ini merupakan puncak dari cerita Naruto sebelum era time skip yang menampilkan banyak scene yang luar biasa. Untuk kalian yang belum tahu, arc ini dimulai di episode 107 hingga 135 di anime Naruto. Sementara untuk manganya sendiri, arc ini dimulai di chapter 172 sampai chapter 238. Inti dari arc ini ialah pengejaran Sasuke yang berusaha membelot dari desa Konoha menuju ke tempat Orochimaru. Naruto, Shikamaru, Kiba, Neji, serta Choji adalah ninja-ninja desa Konoha yang dikirim langsung Tsunade untuk menuntaskan misi ini. Nah, kali ini saya akan membahas alur dan menjelaskan seluruh isi dari arc pengejaran Sasuke ini yang semoga bisa memantik nostalgia kalian pada Naruto. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Semua bermula ketika Sasuke siuman usai disembuhkan oleh Tsunade pasca dirinya mengalami luka akibat pertarungannya dengan Uchiha Itachi. Ketika mengingat kembali perkataan Itachi yang menyebutkan kalau dirinya sangat lemah, Sasuke kembali geram. Kemarahan Sasuke semakin bertambah tatkala dia menyadari kalau Naruto kini sudah semakin kuat dan bisa dibilang sudah melampaui dirinya. Sasuke merasa kalau dia kini tak lebih dari seorang ninja tingkat genin yang terus-terusan bergantung pada Naruto setelah tak mampu melindungi dirinya sendiri. Maka tatkala Naruto dan Sakura menjenguknya, Sasuke mencoba menantang Naruto berduel. Tentu saja Naruto agak bingung dengan ajakan ini. Namun karena dia melihat kemarahan di mata Sasuke, mau tidak mau, Naruto pun menerima tantangan itu. Baik Sasuke dan Naruto mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sampai pada akhirnya, mereka berdua menggunakan jurus pamungkas masing-masing. Sasuke mengeluarkan Chidori, sementara Naruto menggunakan Rasengan agar bisa melukai Sasuke. Namun duel ini terhenti setelah atake Kakashi tiba dan langsung melerai mereka. Walhasil, baik serangan Sasuke maupun Naruto malah mengenai bejana air minum. Sasuke awalnya merasa menang melawan Naruto setelah melihat Chidorinya menghancurkan cakupan wadah bejana yang cukup besar. Namun Sasuke menyadari teknik Rasengan Naruto jauh lebih berbahaya setelah dia melihat cakupan serangan Rasengan di area belakang tempat penyimpanan air melebihi cakupan Chidorinya. Sasuke kemudian mengasingkan diri dan disinilah dia tiba-tiba didatangi 4 anak buah Orochimaru dari desa Otogakure. Kedatangan keempat ninja ini untuk membujuk Sasuke agar mau ke tempat Orochimaru dengan iming-iming Sasuke akan diberikan kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang ia punya saat ini. Sasuke pada akhirnya terbujuk ketika dia melihat sendiri bagaimana 4 anak buah Orochimaru ini hampir mengalahkannya saat bertarung. Keempat anak buah Orochimaru ini ialah Jirobo, Kidomaru, Sakon, serta Tayuya. Tentu saja di balik iming-iming kekuatan besar untuk Sasuke, tujuan utama Orochimaru sebenarnya ialah ingin menjadikan Sasuke sebagai wadah barunya. Ketika Sasuke telah sepakat untuk pergi ke tempat Orochimaru, dia pun sempat bertemu dengan Sakura. Sakura mencoba menghentikan langkah Sasuke, tetapi tekad Sasuke sudah bulat, sehingga dia membuat Sakura pingsan agar bisa melenggang pergi. Sasuke kemudian dimasukkan ke dalam sebuah peti agar transfer awal kekuatan Orochimaru bisa berjalan sempurna. Peti itu kemudian disegel dengan mantra oleh 4 anak buah Orochimaru ini. Setelah dimasukkan ke dalam tempat itu dalam kondisi tak sadarkan diri, Sasuke kemudian dibawa pergi oleh pasukan ninja bunyi tersebut. Sementara itu, kabar bahwa Sasuke telah meninggalkan desa Konoha kini telah menyebar setelah Sakura ditemukan dalam kondisi lemas keesokan harinya. Tsunade kemudian memanggil Shikamaru dan mengutusnya untuk memimpin misi pencarian Sasuke ini. Shikamaru dijadikan sebagai pemimpin, mengingat dia kini sudah menyandang status ninja tingkat Chunin, usai Tsunade dan para petinggi lainnya menyadari kejeniusan Shikamaru. Penugasan ini juga tak terlepas dari situasi di desa Konoha, di mana para ninja berstatus Chunin dan Jonin kini sedang ditugaskan untuk menjalankan misi lain. Tsunade kemudian menyuruh Shikamaru untuk membawa Naruto Uzumaki. Setelah merekrut Naruto, Shikamaru lalu membawa Choji yang membuat Naruto merasa pesimistis dengan pilihan ini. Naruto kemudian merekomendasikan Shino agar dibawa juga. Namun karena Shino sedang menjalankan misi bersama keluarganya, maka yang ikut dengannya adalah Kiba, anggota terakhir yang turut bergabung dan juga dijadikan sebagai wakil pemimpin dalam misi ini ialah Hyuga Neji setelah Rock Lee merekomendasikannya. Tim Shikamaru pun akhirnya terbentuk. Sebelum pergi, Sakura meminta Naruto untuk membawa kembali Sasuke ke desa Konoha. Kelima ninja ini kemudian bergegas masuk ke hutan untuk mencari Sasuke. Agar pelacakan Sasuke berhasil,
Shikamaru dengan kejeniusannya membentuk formasi agar timnya bisa mengendus keberadaan musuh. Kiba dan Nakamaru akan berada paling depan, mengingat mereka berdua memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang tentu akan berguna dalam mengendus aroma Sasuke. Shikamaru akan berada di belakang Kiba agar bisa mengontrol timnya dari depan dan belakang. Naruto ditugaskan berada di tengah, mengingat dia yang paling cepat dan jutsu klon bayangannya bisa langsung digunakan saat didesak musuh. Choji berada di belakang Naruto, karena dia akan diharapkan memberikan serangan terakhir dengan kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Sementara Neji berada paling belakang agar bisa mengendus keberadaan musuh dari titik buta timnya melalui teknik mata Byakugan-nya. Tak butuh waktu lama tim Shikamaru berhasil menemukan 4 ninja bunyi yang membawa Sasuke ketika mereka sedang beristirahat. Shikamaru berhasil menjebak mereka setelah Shikamaru dan Neji berpura-pura ditangkap. Kiba lalu meledakkan bom asap untuk mengalihkan perhatian Sakun dan kawan-kawannya. Di saat inilah, Shikamaru kemudian mengaktifkan jutsu pengikat bayangannya untuk mengikat keempat musuh-musuhnya tersebut. Namun keberadaan Ukon yang merupakan saudara Sakon luput dari penglihatan Orochimaru. Walhasil, Ukon pun melemparkan kunai dari titik buta Shikamaru sehingga membuat teknik Shikamaru gagal. Jirobo kemudian mengurung Shikamaru dan rekan-rekannya dengan teknik Dorodomu. Cakra Naruto dan rekan-rekannya pun diserap saat mereka terkurung di dalam penjara milik Jirobo ini. Jirobo kemudian menyuruh rekan-rekannya untuk pergi lebih dulu dan berjanji akan menyusulnya setelah ia menghabisi Shikamaru dan keempat shinobi Genin Konoha. Namun di dalam penjara ini, Choji berhasil menghancurkan lapisan tanahnya setelah Shikamaru berhasil menemukan titik lemah tanah yang mengurungnya. Choji kemudian menyuruh keempat rekannya menyusul Sakon dan lainnya agar bisa mengejar Sasuke. Sementara dia akan menghadang Jirobo dengan mengajaknya berduel 1 lawan 1. Mendengar hal ini, tentu saja Naruto sedikit terkejut mengingat Choji bisa dibilang ninja yang paling tidak diperhitungkan selama ini. Namun Shikamaru menaruh kepercayaannya pada Choji dan yakin Choji pasti bisa mengalahkan Jirobo. Maka ketika Shikamaru dan lainnya sudah pergi, Choji kemudian menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan Jirobo. Awalnya, Choji memakan 2 pil rahasia klannya yang membuatnya mampu mengimbangi kekuatan Jirobo. Namun karena Jirobo mengaktifkan segel kutukannya, Choji pun terdesak. Walhasil, Choji terpaksa memakan pil merah yang sebenarnya sangat dilarang, mengingat pil ini akan mendatangkan kematian bagi penggunanya. Choji berhasil meningkatkan kekuatan cakranya hingga 100 kali lipat usai memakan pil tersebut. Dia pun berhasil menghabisi Jirobo hingga tewas dengan pukulan mautnya. Namun pasca menang dari Jirobo, Choji pun turut tumbang dan langsung sekarat. Di sisi lain, Shikamaru sudah berhasil mengendus dan semakin dekat dengan pasukan ninja bunyi yang membawa Sasuke. Namun keberadaannya diketahui oleh Kidomaru setelah Kidomaru memasang jebakan berupa jaring laba-labanya. Jaring Kidomaru cukup kuat, mengingat jaring ini tidak mampu diputus dengan kekuatan biasa. Namun Neji berhasil menemukan cara memotongnya setelah dia menggunakan pukulan halus dengan memanfaatkan cakranya. Walhasil, Neji pun mengajukan diri untuk melawan Kidomaru sembari membiarkan Shikamaru, Naruto dan Kiba mengejar Sasuke yang kini dibawa oleh Tayuya dan Sakon. Duel pun terjadi. Kidomaru sempat sadar bahwa melawan Neji dari jarak dekat dengan teknik Byakugan-nya akan sangat sulit dikalahkan. Maka dari itu, Kidomaru mulai menyerang dari titik buta Neji yang jaraknya cukup jauh, yang menguras cakra Neji setelah dibanjiri panah jaring dari Kidomaru. Meski demikian, Neji terus-terusan berhasil menghalau serangan anak panah dari tali jaring cakra Kidomaru, sampai Neji tak kuasa lagi menahan beberapa serangan tersebut. Neji kemudian sengaja membuat tubuhnya terkena panah emas Kidomaru yang ia tembakkan lewat tali cakranya. Setelah itu, Neji lalu mengalirkan Gentle Fist-nya melalui tali cakra Kidomaru ini agar dia bisa melukai organ dalam Kidomaru. Cara ini pun berhasil. Kidomaru langsung tumbang setelahnya. Dan sesaat kemudian, Neji mengetahui lokasinya dan langsung menghantamnya dengan teknik Tenketsu-nya. Setelah dihantam teknik ini, Kidomaru pun tewas. Namun imbasnya, Neji juga mengalami luka yang sangat fatal hingga akhirnya ia sekarat dan tak sadarkan diri. Tidak lama setelah pertarungan Neji dan Kidomaru, Naruto, Shikamaru, dan Kiba berhasil mengejar Sakon dan Tayuya yang sedang membawa peti Sasuke. Naruto segera membawa peti itu, usai Kiba dan Shikamaru berhasil memojokkan Tayuya dan Sakon. Namun ketika hendak kembali ke Konoha, Sakon berhasil kembali mengejar mereka dan menangkap Akamaru. Kiba terpaksa kembali agar bisa menyelamatkan Akamaru. Namun dia terpaksa terkena ledakan mantra jebakan yang telah ia pasang sendiri hingga membuat dia dan Sakon terjatuh ke jurang. Sementara itu, Tayuya berhasil mengejar Shikamaru.
Untung saja Shikamaru menjebaknya dengan pengikat bayangannya. Namun saat Naruto hendak mengambil kembali peti Sasuke, sesosok misterius langsung mengambil peti itu. Dan sosok itu bernama Kimimaro. Kimimaro merupakan bawahan Orochimaru yang merupakan anggota terakhir dari klan Kaguya. Bisa dibilang, Kimimaro merupakan pengguna segel kutukan Orochimaru yang paling kuat sebelum Sasuke melampauinya di masa mendatang. Kimimaro lambat turun ke medan pertempuran, mengingat di usianya yang ke-15 ini, dia menderita penyakit misterius. Melihat peti Sasuke kembali diambil, Naruto pun tak tinggal diam. Dia lalu melawan Kimimaro dengan mengeluarkan jurus 1000 bayangannya. Namun dengan mudah, Kimimaro mengalahkan seluruh klan Naruto tersebut dengan teknik Shikotsu Myaku. Tidak lama berselang, Sasuke bangkit dan keluar dari peti itu sambil tertawa histeris. Dia lalu berlari dan meninggalkan Naruto menuju ke tempat Orochimaru. Naruto kesulitan mengejar Sasuke karena dihalang oleh Kimimaro. Dan di momen inilah Rock Lee muncul dan membantu Naruto. Naruto pun berhasil mengejar Sasuke usai Rock Lee berduel dengan Kimimaro. Jadi, di saat Naruto mengejar Sasuke, ada 3 pertarungan lain yang terjadi secara bersamaan. Selain Rock Lee versus Kimimaro, Shikamaru juga menghadapi Tayuya. Sementara di sisi lain, Kiba bersama Akamaru turut melawan Sakon dan saudaranya yang bernama Ukon. Kiba dengan bantuan Akamaru berhasil memojokkan Sakon. Namun Sakon dan Ukon mengaktifkan segel kutukannya hingga membuat Kiba kesulitan mengalahkannya. Kiba semakin terdesak tatkala Ukon menempel di tubuhnya. Hal ini membuat Kiba terpaksa menusuk dirinya sendiri agar Ukon turut merasakan kesakitan. Dan setelah itu, Kiba dan Akamaru kemudian kabur setelah berhasil mengecoh Sakon. Shikamaru sendiri turut mengalami kesusahan tatkala Tayuya menggunakan jurus seruling berbunyinya dengan mengendalikan 3 makhluk yang bernama Doki. Strategi yang dirancang Shikamaru berhasil membuat Doki Tayuya takluk darinya. Namun Shikamaru mulai kehilangan cakra tatkala Tayuya mengaktifkan segel kutukannya di tahap kedua. Tayuya kemudian mengaktifkan genjutsunya yang membuat Shikamaru serasa diikat dan tak bisa lagi sadarkan diri. Tayuya lalu mengambil kunainya dan hendak menusukkannya ke tubuh Shikamaru pasca Shikamaru tak sadarkan diri. Namun saat dia sudah berada di samping Shikamaru, Shikamaru kembali sadar dan berhasil mengikatnya melalui teknik pengikat bayangannya. Meski demikian, Shikamaru kesulitan mengakhiri pertarungan karena kekuatan Tayuya cukup besar. Walhasil, mereka berdua malah terjebak dalam situasi yang sulit. Dan di sini, Shikamaru sepertinya sudah menyerah karena kehabisan cakra. Di sisi lain, duel antara Rock Lee dan Kimimaro juga berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi. Rock Lee kemudian mengeluarkan jurus mabuknya yang membuatnya memiliki kecepatan yang luar biasa dan tak mudah dijangkau oleh Kimimaro. Kimimaro pun mulai kesulitan mengalahkan Lee. Namun dengan kecerdasannya, Kimimaro berhasil melukai Lee dan membangunkannya dari mabuknya. Lee pun mulai terdesak usai Kimimaro mengaktifkan segel kutukan buminya. Kekalahan Lee ini juga tak lepas dari dirinya yang belum sepenuhnya pulih dari cederanya. Dan ketika Kimimaro hendak melayangkan serangan terakhirnya ke Rock Lee, tiba-tiba Gaara datang dan menyelamatkannya. Kemunculan Gaara ini bersamaan dengan kemunculan Kankuro di tempat Kiba yang menggagalkan serangan Sakon, serta Temari di tempat Shikamaru yang menggagalkan serangan Tayuya. Kemunculan 3 ninja pasir dalam misi pencarian Sasuke ini terwujud setelah Tsunade meminta bantuan mereka mengingat shinobi lain di desa Konoha sedang sibuk menjalankan misi lain. Kedatangan ketiga ninja ini sekaligus sebagai bentuk rekonsiliasi antara desa Konoha dan Suna setelah sebelumnya berperang usai diadu domba oleh Orochimaru. Temari berhasil mengalahkan Tayuya dengan serangan kipasnya. Sementara Kankuro tak menemui kesulitan saat mengalahkan Sakon dengan jutsu pengendalian bonekanya. Namun hal berbeda dialami Gaara karena yang ia hadapi adalah Kimimaro. Gaara mengalami kesulitan usai Kimimaro mengaktifkan tahap 2 segel kutukan buminya. Karena memiliki kelincahan dan kekuatan yang sangat luar biasa, Kimimaro berhasil menembus pertahanan pasir Gaara. Gaara pun sama sekali tak bisa menembus pertahanan Kimimaro setelah Kimimaro melapisi kulitnya dengan jutsu tulangnya yang juga sangat keras. Namun Gaara sekali lagi berhasil mengubur Kimimaro dengan pasirnya. Dan saat dia sudah merasa telah mengalahkan Kimimaro, ribuan tulang yang tajam malah muncul dari dalam tanah. Untung saja Gaara langsung terbang ke angkasa dengan pasirnya. Pasirnya juga turut menolong Rock Lee. Dalam keadaan terdesak ini, Kimimaro kemudian muncul dan hendak melayangkan serangan pamungkasnya ke Gaara. Namun tiba-tiba, dia malah mukat tepat sebelum serangannya menusuk mata Gaara. Ya, Kimimaro mukat setelah tak kuasa melawan penyakit yang ia derita.
Gaara dan Rock Lee pun terselamatkan. Dan setelah ini, Gaara kemudian meminta maaf pada Rock Lee setelah sebelumnya membuatnya cedera. Sementara itu, Naruto berhasil mengejar Sasuke tepat saat berada di lembah akhir. Namun Naruto merasa kecewa karena Sasuke sudah tak ingin kembali lagi ke desa Konoha. Naruto dan Sasuke kemudian terlibat pertarungan yang membuat kita merasa bahwa duel ini merupakan duel terbaik di anime Naruto kecil. Dengan cakra Kyuubi, Naruto berhasil mengimbangi Sasuke yang kekuatannya meningkat pesat usai keluar dari peti segel Orochimaru. Setelah saling melukai satu sama lain, Sasuke kemudian mengaktifkan tahap 2 segel kutukan Orochimaru-nya. Sementara Naruto menggunakan cakra Kyuubi ekor 3 agar bisa mengimbangi Sasuke. Duel super dahsyat ini pun diakhiri dengan saling serang dengan menggunakan teknik pamungkas mereka masing-masing. Naruto menggunakan Rasengan, sementara Sasuke menggunakan Chidori-nya. Keduanya sama-sama terpental setelah serangan ini. Naruto pada akhirnya pingsan setelah serangan ini dan tak berhasil menghentikan upaya Sasuke agar bisa sampai ke tempat Orochimaru. Sasuke pun melenggang pergi ke tempat Orochimaru pasca Naruto tak sadarkan diri. Untung saja Kakashi segera datang dan menyelamatkan Naruto. Sebenarnya, Kakashi bisa saja menghentikan langkah Sasuke, namun dia ingin lebih dulu membawa Naruto kembali agar mendapatkan pertolongan. Dan inilah momen terakhir pertarungan dari Arch Recovery Sasuke. Ada banyak fakta unik yang muncul di Arch ini, yang membuat pengembangan karakter di serial Naruto menjadi sangat baik. Beberapa hari setelah kegagalan tim Shikamaru menyelamatkan Sasuke, anggota tim Shikamaru pun mulai sembuh. Neji dan Choji meski tak sadarkan diri, tetapi mulai mengalami penyembuhan usai dirawat langsung oleh Tsunade. Kiba pun demikian. Sementara Shikamaru malah merasa putus asa setelah hanya dia yang tidak mengalami luka fatal dari misi ini. Shikamaru hanya mengalami jari yang terkilir. Selain itu, bisa dibilang Shikamaru juga melawan Tayuya yang merupakan ninja wanita dan paling lemah dari ninja pengawal Orochimaru. Hal ini membuat Shikamaru merasa ingin pensiun dari dunia ninja. Untung saja ayahnya datang dan menyemangatinya bahwa tiap ninja pasti punya kegagalan, dan bangkit adalah jalan untuk menebusnya. Meski gagal dalam misi ini, tetapi dengan kehadiran tim yang dipimpin Shikamaru ini, membuat Sasuke tak langsung dijadikan wadah oleh Orochimaru. Seandainya Sasuke tidak dihadang oleh Naruto dan kawan-kawannya, bisa jadi saat itu dia langsung dijadikan wadah oleh Orochimaru. Hal ini tak terlepas dari fakta Orochimaru yang saat itu sudah merasakan kesakitan yang luar biasa akibat luka yang diberikan oleh Hokage ketiga sebelumnya. Walhasil, Orochimaru terpaksa mengambil wadah lain yang merupakan tahanan yang ia kurung dan harus menunggu 3 tahun lagi untuk melakukan ritual pemindahan wadahnya ke Sasuke. Hal ini juga yang membuat Sasuke akhirnya mampu mengembangkan kekuatannya yang jauh lebih besar hingga pada akhirnya Orochimaru lah yang malah takluk di tangan Sasuke. Fakta lain yang lebih membagongkan ialah ketiadaan Shino di misi ini. Usai mengetahui Kiba turut di tim Shikamaru, Shino pun sedikit merasa iri. Shino merasa tidak diberitahu sehingga dia kesal sendiri dan terus mengungkitnya di masa mendatang. Shino beranggapan kalau saja dia turut di dalam misi pengejaran Sasuke ini, bisa saja Sasuke bisa dihentikan dan tak pergi ke tempat Orochimaru. Sementara itu, Naruto yang masih dirawat di rumah sakit didatangi oleh Jiraiya. Jiraiya berkata bahwa sudah saatnya Naruto pergi mengembara bersamanya dan berlatih untuk menggunakan cakra Kyuubi-nya. Jiraiya berkata bahwa saat ini, Akatsuki sudah mulai menggila dan mulai fokus pada Naruto agar Kyuubi-nya bisa diambil. Walhasil, Naruto pun akhirnya meninggalkan Konoha selama 3 tahun dan mulai berguru pada Jiraiya secara intens agar bisa meningkatkan level kekuatannya. Dan yap, setelah latihan ini, kita pun tahu bagaimana Naruto ke depannya. Perjalanan Naruto pun berlanjut di Naruto Shippuden. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai arc misi pengejaran Sasuke ini. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.